Balik lagi di podcast Beris Consulting. Dan ini adalah episode kedua buat teman-teman yang belum subscribe channel Beris Consulting. Subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasi ya. Dan kita masuk di part kedua ini yang lebih agak memanas. Kenapa? Karena kita bakal tanya tentang tips and triknya. Tips and trik gimana caranya Mas Ismi bisa survive nih kayaknya di berbagai kondisi ya. Dengan ilmu the power of kepepet dan seperti itu. Nah, apa sih Mas yang bisa dibagikan ke teman-teman yang kok bisa gitu loh terpikir oh ada bisnis ini nih, kayak bisnis ini nih, apa coba dibagiin Mas? Tipsnya pandai lihat peluang aja sih. Oke. Lihat peluang. Waktu itu juga buka JB sepatu sama JB second ini waktu itu kan COVID ya. Dan kepepet juga mau jualan apa bingung kan, jasa juga. Waktu itu iya, dan tapi banyak juga jual motor, iya, orang iya, jual iya. kasur, jual TV. Alhamdulillah itu enggak ya. iya enggak. Oke. Waktu itu iseng bukan iseng sih, sekelewat lihat di Facebook ya, orang live ya waktu itu. Oh, live di Facebook. Iya, ini orang jualan apa gitu kan. Oke. Banyak gitu kan di Facebook kan, live online gitu kan. Ada jual sepatu, jual baju, ini apa. Dulu kan emang nggak ada live itu kan, sebelum COVID itu kan orang jualin pasar gitu kan. Oh iya. Oh, karena keterbatasan di mana pembatasan dari pemerintah tidak boleh berkumpul, jadi mereka banyaknya live ya. Live dulu kan. Oke. Nah, dari situ jadi jualnya di rumah itu ya? Iya, waktu di rumah. Aduh, ini live lumayan juga nih kan kalau jual second ya kan. Waktu lihat udah ambil beberapa baju, ambil beberapa item lah waktu itu, hoodie, jaket sama kaos ya waktu itu diambil ya. Sambil diposting di Instagram waktu itu, jual awalnya di Instagram sih. Di Instagram terus diposting juga beberapa kali live di Facebook kan. Walaupun nggak ramai yang nonton. Udah dicoba lihat situ. Lumayan sih kayaknya kan ya. Lumayan juga nih kayaknya. Udah ambil lagi tuh sampai sekarang. Oh, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dibilang sebuah peluang besar nggak terlalu besar juga ya peluangnya ya, karena memang melihat ya benar tadi kunci pertama adalah melihat peluang aja dulu. Juga nih bisa jual ini. Ya udah dapat uang, alhamdulillah kan habis sekarang bisa. Bahkan malah pernah berpikir nggak sampai sekarang kan belum tentu juga kan. Iya. Banyak kan teman-teman juga yang udah nggak jualan lagi ya kan. Selesai COVID mereka nggak jualan lagi ya. Karena karena dia bisnisnya udah baik lagi. Kan. Kita sampai sekarang udah dijalanin aja. Tapi kayak memang dari pasti ada sangat banyak perubahan lah ya, dimana kita dulunya yang cuman jual sedikit, terus akhirnya mulai fokus, mulai lebih mengerucut lagi bisnisnya dan modalnya. Tadi kan cerita kita sebelum pas offline tadi kita cerita tentang modal. Apa bedanya ketika pas punya banyak bisnis dengan beberapa invest di sebagian bisnis saja? Ya kan pasti ada bedanya kan seperti itu. Nah, kemarin sempat juga katanya ada jual beli mobil kalau nggak salah. Iya, sempat sih waktu itu kan mobil udah dijual semua tuh kan. Ada sedikit lah untuk itu diputar. Basicnya dari jual mobil. Mobil kemarin tagihan juga kan. Jadi ya ada yang ini bingung nih. Mungkin teman-teman dari Beris Consulting biasa kita bisa kasih tips yang applicable kali ya. Tapi ini mungkin tidak semua yang beliau sampaikan bisa sangat applicable. Tapi memang mungkin dari beberapa teman-teman yang ngerasa ada yang sama gitu ya. Kan bisa aja kan seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu depan mata ternyata ada peluang besar gitu kan. Iya. Pertama kita nggak tahu kan. Ternyata kemarin jual mobil ya udah. Kayaknya enak juga ya jual mobil ya. Ambil berapa mobil yang di bawah pasaran, waktu itu kan harga mobil sempat jatuh juga kan, ambil murah, dijual lagi ya dapat sedikit lah lumayan kan. Dan untuk sekarang kayaknya di stop dulu soalnya harga mobil udah naik lagi. Untuk modal udah. Oh jadi yang kemarin kenapa kita masih bisa putar ke mobil karena memang harganya lagi di bawah rata-rata. Iya kan, terus tapi sekarang udah normal, berarti kan modal jadi semakin besar ketika kita beli mobil buat dijual lagi ya kan. Jadi akhirnya modalnya dilariin ke sini ke JB, Masya Allah. Dan akhirnya yang kita bahas di video pertama yang cabang kedua tadi itu juga bakal buka, dan katanya juga pernah kepikiran ini kan kita ngobrol aja nih, apa sih visi misi yang dari Mas Ismi sendiri untuk semua bisnisnya gitu. Pengennya apa? Hal yang kayaknya harus ini aja udah cukup deh seperti itu. Untuk
visi misinya sih buat bisnis yang pasti ya nggak usah dipungkiri dapat ini lah ya, dapat untuk kehidupan lebih layak lah ya, untuk keluarga. Terus untuk sekarang sih masih capek-capek sih, maksudnya karyawan juga masih terbatas. Target ke depan kalau misal udah berkembang besar, udah rekrut banyak, kita lebih fokus ke keluarga dan fokus ibadah sih. Itu intinya sih. Untuk saya capek-capek sekarang, nanti kalau udah jalan ke bisnis ya udah saya sama keluarga sama untuk ibadah aja sih, intinya segitu. Betul. Jadi bukan malah ngebuat kita semakin terlalai, kurang lebih seperti itu. Makanya butuh karyawan di mana yang bisa saling membagi waktu seperti itu ya. Masya Allah. Beberapa kali juga minta nasihat juga sama teman-teman, kadang jangan terlalu ini lah ya. Kalau saya sempat juga tanya sama teman, sama ustaz yang minta motivasi lah kan, jangan terlalu sampai membarterkan gitu, akhirat buat dunia. Gitu. Saya juga kadang mikir gitu, apa terlalu ngejar dunia juga kayaknya enggak sih ya, yang penting ibadah kewajiban kita dan tinggal gitu kan. Betul. Dan itu menjadi ini ya buat teman-teman, salah satu ya, karena memang karakter juga itu lebih penting ya kan. Jadi makanya dengan kita, kalau muslim kita ada sholat 5 waktu, itu udah harga mati tuh. Itu nggak bisa lagi tuh buat dinego, nggak bisa lagi ya. Tinggal kita bisa melakukan dengan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan seperti itu. Wah, luar biasa banget ini Mas Ismi. Dan ini barangnya apa aja sih yang ada di store ini yang bisa dijual? Kalau di sini sih lebih dominan sepatu ya. Sepatu ya. Oh, karena makanya jadi namanya jadi sepatu second di sini kan. Nah, tapi ini beberapa ada hoodie, ada kaos juga. Soalnya kadang orang datang sini juga, Kak, lihat ada kaos nggak? Jadi maksudnya second branded itu memang yang barang-barang branded ya? Iya, branded sih, second gitu. Oke. Nah, apa sih Mas bedanya? Ini kan ada Champion nih misalnya. Apa sih bedanya kalau misalnya kita beli barang second dengan mungkin teman-teman beli barang baru yang brand lokal, ataupun barang baru yang harganya sangat murah ternyata merek luar yang kualitasnya pun nggak mumpuni gitu. Kenapa kita harus kenapa sih harus beli produk di JB second branded? Nah, itu dia. Apa sih, kualitas aja sih kayaknya. Kualitas bahan, kualitas ya mereknya sih ya. Ya merek ya. Tanpa mengecilkan merek-merek yang Indo ya kan. Yang tapi orang kualitas sih kan, kalau beli baru sih kan lumayan sih. Ya, harganya lumayan. Kalau beli baru kan lumayan. Kalau di sini kan kita 100 ribuan udah dapat kayak gitu kan. Ini 100 ribuan ya? Ini 100 ribuan Mas. Oh iya, 150 ya. Ini buat teman-teman ya. Ini kita jadi mikir belanja nih pulang dari sini ya. Kalau beli baru kan lumayan sih kan gitu. Iya benar kan. Ini 105. Ini kalau nggak salah ini barunya 900-an kalau nggak salah. Betul ya? 800 900 di store Champion ya. Iya. Nah, di sini kan ya, tapi kondisi juga masih bagus nih ya. Oh iya, dan sangat worth it ya. Ini masih ada nih, cakep nih. Palembang Tree Market nih. Kelihatannya sih zoom deh. Coba. Ya, coba itu. Bisa ya? Oh, cakep nih. Bekas ini ya. Iya. Bekas event. Dan memang kalau di store dari Jakabaring lagi. Di Sungki ini memang banyaknya sepatu ya. Iya. Banyak sepatu. Jadi kalau misalnya teman-teman cari sepatu ya yang second, yang berkualitas, kayaknya nggak ada pilihan lain nih. Harus insya Allah ke sini, ke JB Second Branded. Dan thank you banyak nih Mas Ismi. Tapi kita tadi sebelum pamit pengen banget nih tahu satu cerita di mana yang kalau misalnya semua orang pas lagi down, kan ada tuh namanya titik poin kita balik lagi gitu. Apa sih yang Mas bisa share ke kita semua? Kan beberapa cerita tadi sering kepepet kan akhirnya menemukan, tapi kan pasti kan sebelum kepepet kita tuh jatuh dulu sampai ke bawah dulu gitu loh. Itu sempat stres juga sih waktu itu. Gimana itu cara kita menanggulanginya? Iya, yang pasti waktu itu stres, jatuh ya kan, rental mobil nggak jalan, bingung kan, sempat nangis juga sih. Doa sama Allah, ya Allah tunjukkanlah ya jalan keluar dari semua ini kan waktu itu kan. Udah itulah tadi, intinya doa jangan putus ya kan teman-teman ya. Yang buat teman-teman baru mulai usaha juga
doa nih, minta petunjuk kan. Bagusnya seperti mana kan, insya Allah kasih petunjuk gitu kan di situ. Jadi selesai doa ya udah jalanin yang udah ada depan mata nih peluang, ya udah difokusin aja ke situ. Oh, jadi ketika memang pas lagi masanya kita lagi jatuh ya nggak apa-apa ya, nikmati dulu, bener-bener ya rasain lah ya, rasain dulu terus habis-habisan rasain dulu, nggak apa-apa, dan jangan keburu-buru ya, jangan keburu-buru harus wah ini kayak harus ini nih ada yang salah dengan ini, dan yang pastiin banyakin doa ya, banyakin doa dan juga fokus dengan apa yang ada di depan. Wah, luar biasa. Itu nih pesan terakhir kalau misalnya emang teman-teman yang sekarang masih awal-awal banget bangun usaha ataupun kepikiran buat bikin usaha, tips-tips tadi kayaknya bener-bener ini ya, berguna banget ya. Oke, thank you Mas Ismi atas waktunya. Dan juga sukses terus buat JB Second Branded-nya dengan JB sepatu. Ini saya coba ngapalin ya. Terus juga JB Autocare dan juga Ismi ya, Ismi Rencar ya. Oh, Masya Allah, ini semoga berkah dan bisa memberi manfaat ke banyak teman yang lain ya. Oke, tetap di podcast Baris Consulting.